Selamat malam Pak Edi Arizona, selamat malam teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada malam ini kami akan mempresentasikan tentang kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan koperasi di Indonesia. Sebelum kami melanjutkan presentasi, ada baiknya kami mengaturkan pengendali umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Setiawan nomor absen 12 dan rekan saya Agus Putra Adana nomor absen 4, Adi Rustini nomor absen 15, dan Putu Noprianti nomor absen 30. Adapun pembahasan terkait dengan kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan koperasi Indonesia, yaitu yang pertama adalah pembangunan koperasi dalam perundang-undangan, yang kedua itu perkembangan perundang-undangan perkoperasian di Indonesia, yang ketiga yaitu tantangan, kendala, peluang pembangunan koperasi, dan yang terakhir adalah arahan sejarah kebijaksanaan pembangunan koperasi. Nama saya Nikade Adi Rustini. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Koperasi adalah suatu organisasi atau suatu bisnis yang dibentuk oleh seseorang atau beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1896 oleh Raden Ngabei Wiratmaja yang tujuannya pada saat itu untuk membantu para pegawai agar terbebas dari hutang. Pada tanggal 12 Juli 1947, untuk pertama kalinya Gerakan Koperasi Indonesia mengadakan kongres pertama di Tasikmalaya yang kemudian pada tanggal itu diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama, pembangunan koperasi di Indonesia telah menunjukkan hasil-hasil yang memuaskan. Di antaranya, berhasil mendirikan pilar-pilar utama untuk menopang perkembangan koperasi secara mandiri, di mana pilar-pilar itu meliputi Bank Bukopin, Koperasi Jasa Audit, Koperasi Asuransi Indonesia, dan Institut Koperasi Indonesia. Walaupun demikian, pembangunan koperasi selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama masih jauh dari kata sempurna. Karena berbagai kelemahan mendasar masih tetap mewarnai wajah koperasi, misalnya kelemahan manajerial, kelemahan sumber daya manusia, kelemahan modal, dan kelemahan pemasaran. Selain itu, iklim usaha yang ada juga terasa masih kurang kondusif, mengingat Indonesia baru memperingati 2 tahun setelah kemerdekaannya, jadi keadaan masih kurang kondusif. Maka dari itu, pelaksanaan pembangunan era pembangunan jangka panjang tahap kedua diharapkan untuk lebih ditingkatkan. Implementasi kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah telah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam rangka implementasi kebijakan otonomi daerah, pembinaan terhadap kelompok usaha kecil, menengah, dan koperasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab daerah untuk mengembangkan koperasi menjadi semakin maju, semakin mandiri, dan semakin berakar dalam masyarakat, serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan di semua bidang usaha, terutama dalam bidang ekonomi rakyat dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu maka, pembangunan koperasi diselenggarakan melalui peningkatan kemampuan organisasi manajemen, kewirausahaan, dan permodalan dengan didukung oleh peningkatan jiwa dan semangat beroperasi menuju pemantapan perannya sebagai sokoguru. Mengenai perundang-undangan koperasi di Indonesia, DPR mengadakan sidang paripurna untuk membahas pergantian Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Dalam rapat tersebut, Menteri Koperasi dan UMKM Syarifuddin Hasan mendorong percepatan realisasi atau revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dengan dasar pengembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebijakan pemerintah selayaknya mencerminkan nilai dan prinsip perkoperasian sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan para anggotanya.
Jadi dari tahun 1949 itu pemerintah Indonesia pernah mengganti Undang-Undang Nomor 91 Tahun 1947 ke Undang-Undang Nomor 179 Tahun 1949 yang pada dasarnya adalah penerjemahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1947. Yang kedua, tahun 1958, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 dan mencabut Undang-Undang Nomor 179 Tahun 1949. Yang ketiga, setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959. Yang keempat, tahun 1965, pemerintah mengganti PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965, di mana undang-undang ini tidak bertahan lama, hanya bertahan 2 bulan saja karena setelah itu terjadinya peristiwa G30 SPKI atau munculnya Orde Baru. Yang kelima, setelah 2 tahun koperasi dikembangkan tanpa undang-undang, maka pada tahun 1967 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai tantangan, kendala, dan peluang pembangunan. Untuk yang pertama, tantangan. Meskipun banyak hasil yang telah dicapai dalam pembangunan koperasi selama PJP 1, masih banyak pula masalah yang belum terselesaikan, yang harus dilanjutkan dan ditingkatkan penanganannya dalam PJP 2. Sebagai tantangan untuk mewujudkan cita-cita perkoperasian seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Hingga saat ini, karena berbagai alasan ekonomi dan non-ekonomi, koperasi pada umumnya belum dapat melaksanakan sepenuhnya prinsip koperasi sebagaimana yang dicita-citakan, sehingga badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat belum dapat mengembangkan sepenuhnya potensi dan kemampuannya dalam memajukan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Persaingan usaha akan makin ketat, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkat, tuntutan akan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu mengantisipasi dan merencanakan masa depan meningkat pula. Kedudukan dan keberadaan koperasi akan makin mantap apabila koperasi makin terintegritas dan berperan menentukan ke dalam perekonomian nasional. Karena itu, tantangan dalam pembangunan koperasi adalah mengembangkan koperasi menjadi badan usaha yang sehat, kuat, maju dan mandiri, serta memiliki daya saing sehingga mampu meningkatkan perannya dalam perekonomian nasional sekaligus kesejahteraan anggotanya. Dalam kenyataannya, koperasi masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan sistem untuk dapat berfungsi dan berperan sebagaimana yang diharapkan. Antara lain, dalam memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Dengan demikian, yang menjadi tantangan adalah mewujudkan koperasi, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi, agar rakyat mampu berperan secara nyata dalam kegiatan ekonomi rakyat. Yang kedua, ada kendala. Pengalaman pembangunan koperasi dalam PJP 1 telah memberikan petunjuk bahwa untuk menjawab berbagai tantangan dalam PJP 2, masih terdapat beberapa kendala yang membutuhkan perhatian dalam rangka menggariskan kebijaksanaan dan menyusun program untuk mencapai sasaran yang dikehendaki. Kendala utama yang dihadapi, yang juga merupakan kendala bagi dunia usaha pada umumnya, adalah tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia koperasi yang umumnya belum memadai. Kendala ini menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan koperasi dalam menjalankan fungsi dan peranannya, dan berkaitan antara lain pada kurang efektif dan efisiensinya organisasi dan manajemen koperasi. Berkaitan dengan kendala utama tersebut, terdapat pula kendala lain yang lebih spesifik yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan koperasi. Kendala tersebut adalah lemahnya struktur permodalan koperasi, rendahnya usaha pemupukan permodalan dari anggota dan dari luar koperasi, serta terbatasnya akses koperasi ke sumber permodalan dari luar. Meskipun permodalan bukan faktor utama yang menentukan keberhasilan koperasi, kelemahan permodalan ditambah dengan kendala lainnya akan menghambat perkembangan dan pertumbuhan koperasi. Kendala penting lainnya adalah terbatasnya penyebaran dan penyediaan teknologi secara nasional dari koperasi, yang berpengaruh antara lain
pada rendahnya kemampuan koperasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usahanya, sehingga menyebabkan pula terbatasnya daya saing koperasi. Masih kurangnya kepercayaan untuk saling bekerja sama merupakan kendala pula bagi terwujudnya kerjasama dan terbentuknya jaringan usaha antara koperasi dengan pelaku ekonomi lainnya. Kurang memadainya sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah tertentu, terutama kelembagaan keuangan baik bank maupun non-bank, produksi dan pemasaran, khususnya di daerah tertinggal, turut pula menjadi kendala bagi pengembangan koperasi di daerah tersebut. Kurang efektifnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program pembinaan koperasi antar sektor dan antar daerah merupakan kendala pula bagi pembangunan koperasi. Kendala lainnya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang koperasi, serta kurangnya kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, yang tercermin dari masih rendahnya peran serta dan dukungan masyarakat dalam pembangunan koperasi. Baik, perkenalkan saya Agus Putra Ardana, nomor absen 4. Saya akan melanjutkan membahas materi tentang peluang. Selaras dengan perkembangan pembangunan yang dinamis dan pertumbuhan ekonomi, dalam Repilita ke-6 terbuka berbagai peluang usaha yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan koperasi. Pembangunan nasional dalam PJP kedua, khususnya Repilita ke-6 yang mendahulukan aspek pemerataan, akan membuka peluang yang lebih besar bagi pembangunan koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai landasan hukum baru juga memberikan peluang yang diharapkan akan mampu mendorong koperasi agar tumbuh dan berkembang menjadi lebih akurat dan mandiri. Koperasi primer yang berskala kecil agar berhimpun dalam koperasi sekunder secara lebih mantap sehingga lebih terkonsolidasi menjadi kekuatan ekonomi yang besar dan tangguh, serta mampu memanfaatkan peluang keterbukaan perekonomian Indonesia terhadap perekonomian dunia. Selain itu, terdapat juga berbagai peluang lainnya dalam pembangunan koperasi dalam Repilita ke-6, diantaranya adalah kemauan politik yang kuat dari pemerintahan dan berkembangnya tuntutan masyarakat untuk lebih membangun koperasi dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pertumbuhan perekonomian yang cukup tinggi sebagai hasil pembangunan yang berkelanjutan sejak PJP 1 juga akan menciptakan peluang bagi berkembangnya usaha koperasi di masa depan. Sementara itu, makin terbukanya perekonomian dunia turut pula menciptakan berbagai peluang baru bagi koperasi. Di antaranya adalah makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi koperasi Indonesia, serta makin terbukanya kesempatan kerja sama internasional antar gerakan koperasi di berbagai bidang. Berikutnya, saya akan membahas tentang arahan pembangunan koperasi. Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien serta menjadi gerakan rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat agar mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut, koperasi di pedesaan khususnya perlu dikembangkan mutu dan kemampuannya serta ditingkatkan perannya dalam kehidupan ekonomi di pedesaan. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Selain itu, peran aktif masyarakat dalam menumbuh kembangkan koperasi juga perlu diurus terus ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran, kegairahan, dan kemampuan berkoperasi di seluruh lapisan masyarakat melalui upaya penyuluhan pendidikan serta pelatihan. Fungsi dan peran koperasi juga menjadi tanggung jawab lembaga gerakan koperasi sebagai wadah perjuangan kepentingan dan pembawa aspirasi gerakan koperasi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai pembina dan pelindungnya. Pengembangan koperasi didukung melalui pemberian kesempatan berusaha yang seluas-luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan menciptakan iklim usaha yang mendukung kemudahan memperoleh permodalan. Untuk mengembangkan dan melindungi usaha rakyat yang diselenggarakan dalam wadah koperasi demi kepentingan rakyat, dapat ditetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi.
Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Oke, saya. saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Setiawan, nomor absen 12. Saya akan menjelaskan tentang sasaran pembangunan koperasi. Sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 diantaranya adalah tertata dan mantapnya kelembagaan dan sistem koperasi agar koperasi makin efisien serta berperan utama dalam perekonomian rakyat dan berakar dari masyarakat. Sasaran pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 secara umum adalah koperasi yang maju, makin mandiri dan makin berakar dalam masyarakat, serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan di semua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat sesuai dengan sasaran tersebut di atas. Ditetapkan sasaran operasional pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6, yaitu makin meningkatnya kualitas sumber daya manusia, koperasi yang berdampak pada makin meningkatnya kemampuan organisasi dan manajemen koperasi, makin meningkatnya pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan teknologi tepat guna, makin kukuhnya struktur pemodalan koperasi, makin kukuhnya jaringan usaha koperasi secara horizontal dan vertikal, makin berfungsinya dan berperannya lembaga gerakan koperasi. Dengan demikian diharapkan daya saing koperasi dan kesejahteraan anggota koperasi semakin meningkat pula. Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa sasaran utama pengembangan koperasi yang hendak ditempuh pemerintah dalam era PJP 2 ini, yaitu yang pertama adalah pengembangan usaha, yang kedua pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga itu peran pemerintah, yang keempat adalah kerjasama internasional. Selanjutnya ada kebijakan pembangunan koperasi. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama PJP 1, berbagai kelemahan mendasar masih mewarnai koperasi. Maka dari itu, pelaksanaan pembangunan koperasi dalam PJP 2 diharapkan dapat lebih ditingkatkan sehingga selain koperasi tumbuh menjadi perusahaan yang sehat dan kuat, perannya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dapat lebih ditingkatkan pula. Adapun kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi secara terperinci sebagai berikut. Yang pertama adalah pembangunan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh yang berakar dalam masyarakat. Yang kedua, yaitu pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Yang ketiga, yaitu peningkatan koperasi didukung melalui pemberian kesempatan berusaha yang seluas-luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan penciptaan iklim usaha yang mendukung dengan kemudahan memperoleh permodalan. Yang keempat, yang terakhir itu kerjasama antara koperasi dan antara koperasi dengan usaha negara dan usaha swasta sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usahaan, dan kesetiakawanan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian materi kami yang kurang jelas. Akhir kata kami ucapkan para Santi. Om Santi Santi.